Dan saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini mendapat subsidi akan mengalami penyesuaian. Halo Izoners, selamat datang kembali di Bahan Gibah. Bersama kita host yang baru, tapi muka lama. Dan setup tentunya yang Lebih baru. lagi. Tapi kita tetap bahas berita-berita, hal-hal yang viral ya. Benar. Yang melalui sudut pandang kami berdua. Betul. Susetio di sini. Dan ada Putri di sini. Kita hari ini mau ngomongin tentang berita yang menggemparkan Indonesia. Iya, ini selalu Benar. tiap tahun Pasti. menjadi bahan isu yang terus-terusan digoreng lah. Benar. sama rakyat ataupun netizen. Karena Yaitu, ini berpengaruh dari paling kecil sampai paling tinggi. betul. Itu isu kenaikan BBM. Nah, tapi permasalahannya di sini adalah ada yang mungkin sebagian besar tidak setuju ya, tapi juga sebagian kecil juga mungkin sedikit banyak ada yang tetap setuju. Karena memang melihat kondisi dan harga minyak BBM terkini. Benar. Tapi sebelum masuk ke situ, gue pengen nanya, lu termasuk yang pakai bensin apa? Lu naik apa? Motor? Naik motor. Isi bensin Pertalite. Pertalite, oke. Benar. Lu nggak pakai nanya gue? Mau ditanya? Oh, iya dong. Nggak usah ditanya. Mas dia pakai apa? Oh, kebetulan kendaraan gua ada motor dan mobil. Wis banyak. Ini sedikit Nggak, flexing sebenarnya. nggak banyak. Tapi terus terang gue pakainya Pertamax. Dua-duanya tuh, motor mobil. Iya betul, dua-duanya Pertamax. Lu dulu deh, kenapa pakai Pertalite? Kenapa pakai Pertalite? Karena motor saya kebetulan Genio, Mas. Kalau saya pakai Pertalite pakai Pertamax takut terlalu ngebut, ntar saya racing. Enggak gitu juga dong Enggak ya? konsepnya. Ya, karena lebih murah sih, Mas. Lebih murah ya, Jawaban pasti. semua rakyat lebih murah. Oke. Kalau gue sebenarnya bukan flexingnya dalam artian gini. Selama gue punya kendaraan dan kebetulan gue dalam tanda kutip mampu, ya gue pasti tetap pakai bensin yang tidak bersubsidi. Karena prinsip gue secara, terserah lu mau ngatain gue apa enggak ya, prinsip gue selama, gue sih nggak mau ngebebanin pemerintah sih. Flexing abis. Iya, flexing abis. Tapi gue nggak mau, intinya gue nggak mau bebanin pemerintah. Tapi ketika gue ngerasa udah di titik harganya udah nggak masuk akal, ya gue pasti beralih ke kendaraan umum atau setidak-tidaknya gue pakai motor terus lah kayak gitu. Intinya sih gue nggak mau membebankan pemerintah dengan membeli Pertalite karena sekali lagi gue bilang ya, ini menurut berita beban subsidi APBN dari BBM khususnya Pertalite dan solar, kita ngomongin Pertalite dulu ya, itu membengkak dari 170 triliun menjadi 507 triliun. 5 kali lipat ya? 5 kali lipat. Gue sih tidak mempermasalahkan di membengkaknya, karena itu memang udah tanggung jawab pemerintah untuk membuat rakyatnya ini stabil lah istilahnya. Subsidi itu bagian dari tugas pemerintah. Betul. Tapi kalau pertanyaan lo kenapa gue nggak pakai Pertalite, gue bukan termasuk orang yang harus disubsidi oleh pemerintah. Karena mampu ya? Dalam tanda kutip mampu, apalagi kan ada dua kendaraan, motor dan mobil gitu loh. Selama ini gue tidak mau ikut membebankan dalam 502 triliun tadi gitu. Berarti aku membebankan gitu maksudnya? Nah, menurut lu gimana? Kan ada tuh, tadi gue bilang, kalau subsidi dari pemerintah ini sebenarnya nggak tepat sasaran. Dari lu sendiri deh, lu termasuk orang yang harus disubsidi nggak sih dari pemerintah? Sebenarnya kalau harus disubsidi atau enggak, jujur ya, aku nggak tahu kategori yang disubsidi atau enggak tuh yang mana. Dan aku yakin banyak juga orang Indonesia yang nggak tahu dia termasuk kategori yang disubsidi atau enggak oleh pemerintah. Karena mungkin selama ini tuh kan yang lebih gampang pembagiannya, pokoknya kalau lu pakai mobil lu pakai Pertamax, kalau lu motor lu Pertalite gitu nggak sih Mas? Ini yang orang awam banyak tahu ya, jarang tuh yang tahu, oh gue ya kesadaran masing-masing aja gitu kan biasanya, mampu atau enggak. Kalau saya karena kita tidak punya uang. Jawabannya satu, karena saya tidak punya uang. Tapi memang kalau motor nggak ada ini sih, nggak ada batasan ya. CC paling ya, kecuali kayak Itu mobil.
Harley gitu kan kalau Oh pakai iya sih, motor-motor itu. gede gitu ya, paling Ya, paling mau- gampang bedainnya gitu. Betul paling di atas kalau nggak salah nanti bisa dicek ya benar apa enggak, dikasih diinin ya, tolong editor Di sini nanti. kalau nggak salah itu di atas 500 cc itu nggak boleh lagi minum Pertalite yang motor ya, motor baik manual ataupun matic. Lagi juga agak aneh juga sih kalau kita lagi ngantri Iya. gitu bersama Scoopy, Mio dan lain-lain, tiba-tiba ada Harley, saya juga katain sih betul Mas. sih. Ada motor-motor ninja kayak gitu Iya, gitu itu balik lagi ke Mas Rece. kasus yang tadi Mas Tio bilang, banyak orang yang nggak tepat sasaran, Ya. tapi ikut menikmati. Itu mungkin yang bikin bengkak kali ya, karena nggak cuma motor sih. Aku lihat kalau Mobil-mobil. motor oke lah, karena susah juga ya bedainnya. Iya. Nggak semua orang ngecekin STNK gitu ya. Iya. Nah, mobil. Kadang tuh mobil juga ada kan, kalau di pom bensin tuh dibedain ya, mana yang subsidi, mana yang enggak gitu. Mobil tuh ada yang ngantri, dan mungkin kalau mobil-mobilnya mobil-mobil lama, orang masih yang kayak, oke lah, Oke, nggak apa-apa. ini mobil baru, keluaran baru gitu. Makanya Pakainya bagus, Pertalite, iya. Kan agak aneh gitu, kita yang... Dan mungkin itu juga yang bikin banyak rakyat mikir, kenapa jadi harus dinaikin gitu. Iya. Itu yang pakai mobil dong harusnya yang ngalah misalnya. Betul. Kenapa jadi semuanya dipukul rata? Padahal kan nggak semuanya mampu. Gitu sih kalau Ya menurut aku. kalau mobil sih makanya gua masalah balik lagi ke hati nurani sih ya. Anjay. Hati nurani banget tuh. Udah kesadaran aja Iya, sekarang. maksudnya ya. lu punya mobil mewah, termasuk mobil mewah, lu mampu beli mobil mewah dan itu lu pakai buat sesuatu hal yang bukan sesuatu yang produktif. Walaupun ini definisi produktif banyak hal ya. Betul. Tapi setidaknya aneh aja gitu menurut gua, lu harus membebanin pemerintah dengan membeli bensin Pertalite Yang disubsidi. yang disubsidi. Iya sih. Nah, balik lagi, Put. Hmm. Ini kan selain APBN memang membengkak, ya memang harga minyak dunia kan yang lagi naik ya. Iya, per barel. Pada dasarnya, kalau gue baca itu pada dasarnya dinaikin tapi sebenarnya masih disubsidi. Nggak full, benar-benar. Betul. Jadi sebenarnya pemerintah ingin mengepres bagaimana APBN ini tidak membengkak gitu. Minimal mungkin ya. Tapi sebenarnya kalau sudah begini, sudah definisinya kayak gini, lu masih setuju nggak sih kalau Pertalite itu naik? Mungkin sih kalau menurut aku ya buat sekarang itu terlalu berbahaya sih Mas. Sekarang terlalu berbahaya. Karena knowing abis pandemi gitu ya, banyak Ya. orang yang kehidupannya belum seperti sedia kala gitu, Ya. banyak yang abis dipecat gitu-gitu. Dan ujung-ujungnya bisa, karena kan BBM itu sensitif banget. Betul. Jadi yang naiknya Pertalite tapi semua harga tuh akan naik gitu. Betul. Jadi mungkin ditakutkannya aja sih. Mungkin kalau yang punya rezeki gitu sih aman ya. Iya. Nah yang udah di bawah nih makin di bawah lagi. Betul. Sih karena ya balik lagi efek pandemi 2 tahun belakangan itu terlalu berat ya buat Iya. semua orang. Jadi kayaknya Berarti ini bukan saat yang tepat menurut lu Iya. buat naik ya? naikin. Apalagi kan isunya naiknya lumayan banyak ya di harga 9.000 sampai 10.000. Iya. Kalau isu-isu yang beredar nih. Iya, betul. Jadi kayaknya lumayan tinggi ya, dan Iya. kalau kemarin Pertamax naik kan ya balik lagi orang punya pilihan ke Pertalite gitu. Iya. Dan sekarang mungkin bisa jadi malah orang beralih ke bukan ke Pertamina malah. Karena kan ada lagi yang menawarkan mungkin harga nanti lebih murah. Oh, Udah nggak banyak ada. yang kayak Kalau gitu Pertalite nggak ada. Nanti kan misalnya kayak di Vivo gitu misalnya, Oh. 9.000. Kalau Pertalite naik 10.000 mending saya ke Vivo. Tapi kalau di SPBU yang lain yang masih jualan Pertalite ya memang Vivo doang sih. Kalau Shell segala macam Udah nggak, itu beda nggak, ya. Pertamax doang Benar-benar. sih. Dan Lu kalau- kayaknya nggak sendiri, pasti juga sama yang lain ya. Benar, ini aku bacain beberapa komen netizen dari posternya Yuzon Indonesia Mas di Instagram. boleh. Ini ada lebih banyak kontra sih pasti. Pasti. Pasti ya. Yang Pro nggak ada sama sekali ya? Pro nggak ada sih kayaknya, cuman ya itu tadi sama kayak Mas Tio bilang. Oke. Harga minyak dunia itu emang lagi naik. Jadi wajar banget kalau harganya naik gitu Oke, ya. itu yang pro ya dari Itu yang pro. Uzonos di Benar. media sosial Media kita sosial, ya? tapi lebih banyak tuh gini. Paling banyak sih ya ini adalah minimal gaji naikin lah kalau harga BBM naik gitu. Soalnya gaji tetap tapi harga naik, bener sih. Iya. Jadi ya Tolong. Kebutuhannya tolong bos Kalau Pak didengar. Didik nonton video ini, Tolong. tolong dinaikkan gaji kami, Pak. Biar kita bisa pakai Pertamax. Dan para bos-bos yang lain mungkin bisa berhitung kalau misalnya Karena bener aja, misalnya gini, kalau biasanya ngisi misalnya 20.000 ya, anggaplah 20.000 pakai Pertalite tuh udah penuh misalnya. Kalau pakai nanti dinaikin harganya bisa jadi 30.000 let's say. Nah, gaji per hari per orang kan beda-beda ya. Kalau gajinya UMR habis buat bensin doang. Iya, betul. Iya kan? Terus ada juga nih yang bilang nih, bersiap-siap inflasi kan akan tiba. Iya. Harga-harga barang pada naik. Kalau untuk pengisian kendaraan pribadi tidak terlalu terasa, ya pasti kan nggak terlalu terasa gitu ya kalau kena. Yang sangat berdampak adalah justru nanti merembet ke harga-harga barang pada naik. Betul. Kalau solar untuk industri tetap disubsidi, nanti oknum-oknum seludupannya
yang akan besar. gimana? Iya betul. Karena Gitu. kan, kenapa ya? Kurang naik. Mati. Permasalahan di kita itu ya kalau misalnya bensin kita itu murah tuh ya dari dibandingin dengan negara-negara lain ya. Itu tadi salah satunya tidak tepat sasaran, terus juga diselundupkan. Nah mungkin jalan tengahnya bener kata lu ya. Saat hari ini bukan waktu yang tepat. Kedua, kalaupun memang harus naik, harus diperketat. Lebih kemarin kan udah ada My Pertamina Iya, sebenarnya, Mas, ya. tapi menurut gue My Pertamina itu menurut gue ya sudah bagus tapi belum maksimal. Betul. Karena mungkin ada cara yang lain gimana caranya supaya benar-benar nih subsidi buat Pertalite, bensin-bensin seperti Pertalite, bensin-bensin subsidi itu tepat sasaran. Ketiga yang paling penting ya tentu aja di kota-kota besar kayak Jakarta ya harus transportasinya Perbanyak. atau dirapikan lah. Karena gue sebagai warga Bekasi Agak jauh ya. udah bagus. Tapi malah gue tunggu LRT. Nggak jadi-jadi ya, Mas ya? Udah tinggal dikit sih. Ya, Kalau lo LRT jadi bakal naik LRT nggak sih? Apa ini? Oke, setuju. 10 menit. 10 menit, Pak. 10 menit. Jadi bener sih Mas, kata Mas ya tadi, satu harus diketatin, waktunya mungkin belum tepat, sama yang paling penting menurut aku balik lagi, mau pemerintah udah usaha segimanapun, kalau kesadaran masyarakatnya nggak ada, selalu ada jalan ya, kata orang kan selalu ada jalan buat menyeludupkan lah, buat beli ini itulah, jadi ya balik lagi kesadaran masing-masing pihak. Gitu. Oke. Kalau emang udah berasanya, ya udah gitu, kita mampu, ya kenapa harus ikutan yang subsidi gitu kan. Sebelum kita closing, Closing. buat ada tulisan menarik nih dari user.id. Ini ditulis oleh Bagja Pratama. Judulnya gini, ketika Pertalite jadi naik harga, haruskah tetap dibeli? Kami sih ogah. Ya, tapi ini disclaimer dulu. Dalam tulisannya disebutkan, kami tidak akan berbicara secara luas soal pemanfaatan Pertalite bagi masyarakat luas. Kami hanya membatasi pemanfaatan Pertalite pada kendaraan bermotor daily use atau kendaraan pribadi. Nah, ketika memang benar nantinya harga Pertalite mengalami kenaikan, tetappakah harus dibeli? Jawaban kami adalah tidak. Kenapa? Karena ketika harganya masih murah, apalagi nanti makin mahal, membeli Pertalite untuk kendaraan pribadi jadi seperti membuang-buang energi minyak tersebut. Kenapa tuh Mas? Seharusnya semua sepakat punya kendaraan pribadi di Indonesia itu seharusnya semua sepakat bahwa punya kendaraan pribadi di Indonesia itu mahal. Mahal bukan cuma harga jualnya, tapi juga mahal di biaya servisnya atau biaya kepemilikannya. Bahkan untuk sekelas mobil seperti Suzuki Espresso saja 150 jutaan itu sudah dianggap murah 150 juta tuh ya? oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Itu kalau ngomongin soal membeli mobil dan membeli bensin. Jadi kalau ngomongin soal kualitas, memang ketimbang premium, Pertalite sedikit lebih baik. Tapi tetap saja untuk kendaraan-kendaraan modern, spesifikasi Pertalite sudah tidak memenuhi standar. Mobil-mobil LCGC bahkan mengharuskan pemiliknya menggunakan BBM minimal RON 92 alias sekelas di Pertamax. Itu tadi, jadi kira-kira kalau kamu punya kendaraan pribadi seharusnya ya Udah konsekuensinya Iya. beli Pertamax. konsekuensinya beli Pertamax. Apalagi dibilang mobil LCGC itu seharusnya pakai RON 92. Kecuali yang tadi non daily use sama motor itu mungkin lain soal. Betul, sama Itu- mungkin kendaraan umum gitu ya. Ya. Itu tadi menurut kami, gimana menurut kalian? Apakah pro atau kontra tentang kenaikan BBM ini? Bisa tulis di kolom komentar kenapa kalian pro atau kenapa kalian kontra. Oke. Tulis aja, tapi kami jangan dihujat, tolong. Tolong. Tolong sekali lagi jangan Kita dihujat. juga butuh kenaikan gaji kok. Betul. Tolong Pak Didik. Tolong Siapa Pak Didik kata dia? biar kita bisa beli Pertamax, Pak. Betul. Gue sih udah beli. Biar saya bisa beli juga, Pak. Amin. Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di di bahan gibah selanjutnya karena Betul. kita akan ngomongin tentang topik-topik yang juga sedang viral. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.